Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Olma dengan NIM channel 19028, Prodi D3 Akuntansi, mata kuliah Akuntansi Pajak. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai konsep dan pencatatan dari kewajiban jangka panjang dan ekuitas. Klasifikasi kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka panjang merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal neraca. Klasifikasi kewajiban jangka panjang menurut IFRS. A. Kewajiban yang timbul sebagai bagian dari strukturalisasi modal perusahaan berjangka panjang, misalnya pinjaman bank jangka panjang, promes, kewajiban sewa jangka panjang. B. Kewajiban yang timbul tidak dari operasional normal perusahaan, misalnya kewajiban remi pensiun, liabilitas pajak, tangguhan yang penyelesaiannya belum diketahui secara pasti. Pencatatan PPh pasal 4 ayat 2 atas utang obligasi. Obligasi adalah surat utang negara yang berjangka waktu lebih dari 12 bulan. Obligasi sebagaimana dimaksud termasuk surat utang berjangka waktu lebih dari 12 bulan seperti medium term note, floating rate note yang berjangka waktu lebih dari 12 bulan. A. Tarif. Besarnya pajak penghasilan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak berupa bunga obligasi adalah 1. Bunga dari obligasi dengan kupon sebesar 15% bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, dan 20% atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap dari jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan obligasi. Yang kedua, diskonto dari obligasi dengan kupon sebesar 15% bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, 20% atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi tidak termasuk bunga berjalan. Yang ketiga, diskonto dari obligasi tanpa bunga sebesar 15% bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, dan 20% atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi. Yang keempat, bunga atau diskonto dari obligasi yang diterima atau diperoleh wajib pajak reksadana yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan sebesar 5% untuk tahun 2014 sampai dengan 2020, 10% untuk tahun 2021, dan seterusnya. Pencatatan PPh pasal 4 ayat 2 atas penjualan saham. Pajak penghasilan atas penghasilan dari penjualan saham di Bursa Efek. 1. Objek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut pajak penghasilan yang bersifat final. 2. Tarif. Besarnya pajak penghasilan adalah 0,1% 1/1000 dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan pemilik saham pendiri, dikenakan tambahan pajak penghasilan sebesar 0,5%. Dalam hal saham perusahaan diperdagangkan di Bursa Efek setelah 1 Januari 1997. Sekian yang dapat saya jelaskan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.